Buktikan bahwa on the job training itu memberikan pengalaman baru, relasi baru untuk kamu dan juga mengembangkan jati diri kamu walaupun itu dimanapun kamu berada. Dan satu closing statement dari kakak. Boleh. Kakak selalu bawa kalimat ini dimanapun bahwa bermimpilah setinggi mungkin, maka besar geloramu untuk gapainya. Satu kata, 1000 inspirasi. Selamat malam. Inilah podcast Politeknik Penerbangan Jayapura yang siap memotivasi kalian hari ini. Pada malam ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yaitu Kakak Kristi. Selamat malam Kakak Kristi, apa kabar? Selamat malam, puji Tuhan baik sekali. Ya, jadi Kakak Kristi ini adalah salah satu duta kampus di Politeknik Penerbangan Jayapura yang menjadi role model bagi Politeknik Penerbangan Jayapura. Selamat malam Kak. Jadi sebelumnya kita cuma tahu mungkin dari penonton nama kakak Kristi doang nih. Jadi boleh tidak kakak perkenalkan diri terlebih dahulu supaya penonton-penonton tahu dan kakak juga asalnya dari mana ini? Oke. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka Tak sayang. salah, tak kenal maka kenalan. Perkenalkan semuanya, nama saya Kristi Mercy Jubelina Clara Sroyer. Nama panggilan saya biasanya di kampus itu Insos. Lebih simpelnya karena namanya cukup panjang. Nah, saya juga merupakan program studi manajemen Bandar Udara Angkatan 5 Alpha di semester 6 sekarang yang merupakan semester akhir di kampus Politeknik Penerbangan Jayapura. Begitu. Oh, berarti kakak di sini sudah di tingkat 3 berarti ya? Ya benar, tingkat 3 tingkat akhir. Tingkat akhir. Lagi pusing-pusingnya ngurus. Aduh, jangan dibahas dulu deh. Ya? Jadi, seperti yang kita tahu, tingkat 3 ini baru siap yang namanya OJT ya, Kak? Jadi boleh nggak Kak, kita jelasin apa itu OJT untuk para penonton-penonton tuh? Apakah juga harus gitu bagi mahasiswa melaksanakan OJT ini? Oke, jadi OJT itu seperti yang kita ketahui dari kepanjangannya itu on the job training, yaitu berarti pelatihan kerja. Jadi on the job training itu ya harus dilaksanakan data karena merupakan berdasarkan keputusan Kepala BPSDMP bahwasannya itu merupakan kurikulum juga dari khususnya kakak Prodi Manajemen Bandar Udara. Itu ada di SK-nya loh, 174 tahun 2020. Merupakan kewajiban dari setiap mahasiswa sekolah kedinasan, khususnya ya di kampus Politeknik Penerbangan Jayapura, dan juga memberikan wawasan baru dan sediakan ruang untuk anak-anak belajar secara langsung dan yang pastinya sesuai bidangnya. Jadi mereka bisa praktek kerja dan menyesuaikan apa yang mereka lihat secara lapangan supaya nanti menjadi pengalaman lagi untuk mahasiswa-mahasiswa ini. Begitu. Berarti bukan hanya di Politeknik Penerbangan Jayapura saja. Benar. Di semua UPT-UPT lain, di Politeknik Penerbangan lainnya juga melaksanakan seperti ini. Iya, betul, OJT. Kalau boleh tahu, OJT itu selama berapa bulan sih, Kak? Oh, OJT itu kisaran waktunya untuk kita manajemen bandar udara itu selalu setiap tahun ke tahun itu 6 bulan data. 6 bulan? Iya, benar. 6 bulan seperti bukan waktu yang sebentar bagi saya. Iya, benar. Bisa diceritain nggak sih, Kak? Kakak dulu ditempatkan di mana dan apa perasaan kakak saat pertama kali merasakan tempat yang nyata dalam pembelajaran selama ini? Jadi kan biasa kita cuma tahu di laboratorium saja kita benar. Ini sekarang langsung terjun ke dunia gitu. nyata. Oke, jadi untuk kakak sendiri melaksanakan on the job training itu di Bandara Internasional Sentani. Dekat aja nih dengan kampus. Kalau kakak-kakak yang lain kan mereka semua di luar pulau ya. OJT-nya ada yang di Bali, di Makassar, ada juga yang di Jakarta, benar. Ada juga yang di Jogja. Jadi semua di luar Pulau Papua. Tapi untuk khusus Pulau Papua yang kami laksanakan OJT itu hanya di Bandara Sentani. Jadi kakak selama di Bandara Sentani itu ya kisaran waktunya ya hampir 6 bulan. Kita ada 4 unit. Jadi di 4 unit itu yang pertama tuh ada terminal bandara sama terminal kargo dan pos. Untuk terminal bandara kita pun ada 3 unit tuh. Yang pertama kakak tuh selama 2 bulan pertama itu full banget nih di Aviation Security, APSEC. Terus unit kedua itu di AOLT, Airport Operation
Landside and Terminal Service. Terus yang terakhir itu ada AMC. Karena waktu timelinenya yang sedikit ada perbedaan, jadi kita dapat AMC-nya cuma 6 hari. Aduh, kerasa Aduh. kurang banget. Padahal nih AMC ini yang paling Yang banyak paling belajar nih. seru juga Ya langsung benar, di terjun. udara. Iya, benar. Tapi puji Tuhannya di setiap unit itu dapat banyak pengalaman sih, Data. Oh, kira-kira alasan kakak sendiri dapatnya di Sentani itu dari pilihan kakak sendiri atau dapatnya dari pilihan kampus nih? Aduh, sulit nih mau jawab ini nih. Sebenarnya tuh ada pilihan kampus juga sama pilihan dari diri sendiri. Karena kalau Data tahu sebenarnya kakak awalnya di Makassar. Oh, berarti mau ngambil di Sultan Hasanuddin. Iya benar, di Sultan Hasanuddin. Tapi setelah kakak putuskan dan pikirkan, aduh ini sudah di luar kampus nih. Kakak berpikir bahwa sebaiknya apakah saya di Sentani saja untuk mengurangi biaya, sembari, oh ternyata saya mau berdampak juga untuk anak-anak Papua. Karena izin pemirsa, saya juga merupakan Duta Genre Provinsi Papua, jadi saya pengen memberikan banyak pengajaran dan juga dampak untuk banyak orang. Jadi saya merasa bahwa selagi saya bisa melaksanakan OJT disembarikan dengan saya punya tanggung jawab juga di forum genre. Begitu, Data. Oh, ternyata prestasi bukan hanya di Ah, lingkungan kampus saja, Jangan sampai seperti itu, keluar. Data. Jadi selama 6 bulan tadi, jadi ada nggak sih perbedaan paling mencolok yang kakak rasakan dari sistem pembelajaran di dalam kampus dan ternyata ada perbedaan nih di dunia nyatanya di dalam lapangan? Ada tidak menurut kakak? Pastinya ada ya, Data, karena kita kan kalau di lapangan langsung lihat secara langsung dengan mata, dengan kepala kita nih. Sedangkan kalau di sini kan kita ada belajar menggunakan VR ya, atau benar. virtual reality. Tapi kan itu hanya memberikan kesan secara 4 dimensi dengan animasi, tapi kamu nggak lihat secara langsung. Jadi di situ kakak banyak belajar sekali bagaimana setiap permasalahan, terus bagaimana setiap solusi yang harus diambil untuk hal yang kita hadapi. Contohnya nih, pada saat kita melaksanakan marshalling, terus pada saat kita plotting data-data di AMC kan itu butuh kefokusan yang luar biasa sekali. Jadi kita harus benar-benar kerja nyata dan pastinya mengurangi kesalahan. Karena juga kita kerja di lapangan yang memerlukan keselamatan tingkat tinggi juga ya. Benar sekali, Data. Jadi tadi kakak bicara tentang marshalling. Mungkin penonton-penonton ini kurang banyak yang tahu apa itu marshalling. Bisa tidak kakak jelasin apa itu Oke, marshalling? marshalling ini biar teman-teman juga lebih tahu ya, ringkasnya itu kita memandu pesawat udara atau pesawat dari maskapai sampai dengan nanti berhentinya lalu dipasangkan docking atau undocking ketika dia menggunakan garbarata ataupun nanti dia juga remote stand ataupun dia nanti menggunakan tangga, itu bisa jadi pilihan. Intinya marshalling ini marshalling adalah ilmu untuk marshaller untuk memandu pesawat sehingga pesawat itu sampai dengan selamat di titik pemberhentiannya atau stop taxi lane-nya gitu. Oh, berarti marshalling ini kegiatannya seperti kalau kata orang-orang di luar itu tukang parkirnya pesawat ya. Iya. Berarti selain tukang parkir pesawat tadi lah, dari kegiatan marshalling tadi. Tadi kakak juga berbicara tentang AMC. Meskipun kakak belum terlalu terjun ke dunia AMC ini terlalu lama gitu. Kira-kira AMC itu kegiatannya di mana saja dan apalah kegiatan yang paling berat selama kakak rasakan tadi cuma 6 hari. Oke, 6 hari ya. Iya. Kalau kata teman-teman tuh kurang cukup karena mereka aja itu yang paling pertama itu kita kalau masuk ruangan tuh bakal belajar tentang radio. Jadi dari radio ini kita mendengar nih dari orang-orang yang dari Airnav, mereka memberikan informasi tentang pesawat itu airbound atau mereka mendarat ataupun mereka terbang, itu kita harus isi segera ke data gitu di Sioscom. Nah, sedangkan kakak ini kan masih belum terbiasa ya, walaupun kita sudah belajar bahasa Inggris penerbangan dari semester 1, tapi pasti ketika di lapangan tuh rasa gugup dengan cara komunikasi Langsung. dari ATC itu kan lancar banget, sumpah. Itu kayak Nggak tertangkap di otak jadi gitu. kayak ini apa? Serius itu sulit dan bahkan kami itu 6 hari nih waktu kami tuh belajarnya kami berusaha banget sesuaiin hanya dalam 3 hari. Sedangkan pas kami tanya ke teman-teman yang lain itu mereka mereka OJT-nya kalau di AMC yang unit yang rollingan yang lain Ya, di tim di luar kakak itu mereka biasanya belajar sampai 1 minggu.
Data bayangin, kita Sabtu usahain 3 hari buat kayak, belajar lagi, direkam nih, taruh HP-nya di dekat radio, terus didengar lagi ini apa, agar kita tuh paham bahasa penerbangan dari setiap yang disampaikan oleh ATC. Biar nanti setelah itu kita bisa isi sioskop. Nah, pas hari keempat nih, kakak diizinkan untuk mulai turun ke lapangan. Nah, di IMC ini tuh sebenarnya kami kan tidak dapat kompetensi IM Marseling secara langsung. Ya, benar. Jadi puji Tuhannya di IMC Sentani itu kami dirangkul untuk tetap dapat Marseling. Jadi nanti para personel IMC atau senior-senior IMC ini mereka koordinasi sama Marseling dari maskapai. Ada anak OJT yang mau belajar. Nah, begitu. Jadi kita dapat Marselingnya itu sekaligus dari unit IMC. Begitu, Data. Berarti ATC ini bukan hanya berkomunikasi dengan pilot, dengan pesawat saja. Iya, benar. Karena mereka juga memberikan informasi untuk IMC. Mereka mengisi data itu sesuai, tepat waktu, dan pastinya rinci. Ilmu baru ini, teman-teman. Kita yang biasanya tahu, di ATC itu kita cuma tahu bicaranya dengan pilot, dengan pesawat saja. Rupanya di bandara, di pihak ground ya namanya. Di ground, IMC. Iya, terus, benar. Lanjut lagi. Ini di minggu pertama, selama OJT. Gak mungkin gak ada kesulitan nih, Kak. Pasti kan awal-awal masuk tadi kata kakak ada rasa deg-degan karena baru pertama kali nih. Jadi kesulitan terbesar kakak dalam beradaptasi di lingkungan kerja yang harus mengutamakan keselamatan tingkat tinggi nih, itu gimana? Kesulitan untuk memberikan pengamanan karena kita mengutamakan keselamatan tingkat tinggi nih. Apalagi daerah yang cukup sensitif yaitu terminal bandara. Benar. Di hari pertama ya, kakak tuh ditempatkan di aviation security. Bayangkan langsung di bagian pengamanan nih. Nah, itu ditempatkan di daerah kedatangan. Pastinya pertama kali kita datang ke sebuah ruangan ataupun tempat belajar ataupun tempat manapun itu pasti kita rasa gugup, takut karena kita belum tahu nih, belum adaptasi atau menyesuaikan tempat itu. Kakak cukup shock, takut karena lihat banyak karakter-karakter yang kayak baru dilihat cara orang berkomunikasi dan cara kita tuh bagaimana sih kita harus jadi APSEC yang baik, personel yang baik untuk menghadapi setiap hal-hal atau rintangan. Tapi dari kakak belajar dari caranya personel APSEC secara langsung, mereka menanggapi setiap penumpang ataupun orang bukan penumpang juga mereka selalu memberikan tanggapan yang baik. Dari situ kakak mulai pelan-pelan belajar selama 2 minggu di ruang kedatangan, mulai menyesuaikan. Kayak ada yang bertanya tentang barang-barang yang mau diambil dari lost and found-nya Trigana, kakak sudah bisa kasih penyampaian yang baik sama seperti dengan personal APSEC. Jadi orang-orang di lapangan tuh memberikan kita tuh pelajaran secara tidak langsung dengan teladan yang mereka berikan, diperlihatkan ke kita. Gitu sekali, Data. Berarti langsung terjun ke dunia nyata nih yang kita pelajari di dalam kampus ini belum selalu ada terus, tapi ada selalu perbedaan di dunia Betul, nyata. ada hal baru dan pastinya gitu. Masalah serta beban-beban itu berbeda lah, begitu, Data. Benar. Nah, selama 6 bulan, ada nggak momen di bandara itu, di Bandara Sentani nih, momen yang sibuk-sibuknya gitu? Mungkin entah kayak di momen Nataru atau Lebaran. Bisa nggak kakak ceritain kesulitan di bandara tersebut? Di saat bandara itu sedang sibuk, dari mulai kakak datang sampai operasional bandara itu selesai. Pada saat Nataru ya? Pada saat Nataru ataupun libur Lebaran. Nah, kalau kakak kan kemarin dapatnya pas libur Nataru ya. Nah, pada saat masa libur Nataru itu kan kita tidak langsung maksudnya libur ataupun pulang ke rumah ataupun ke kampung gitu kan. Kakak itu selama kita proses posko Nataru itu ya benar sibuk-sibuknya. Kalau kata orang bilang kalau di kita punya pelajaran nanti Data dapatlah di semester 3 namanya itu peak season. Jadi waktu atau musim di mana sibuk-sibuknya dan itu biasa ada periodenya. Dan itu salah satunya yaitu Natal dan Tahun Baru dan juga Lebaran. Nah, pada saat itu tuh kakak tuh diminta tolong dari kakak di AWLT. Tadi di landside dan terminal nih. Jadi kita di informasi kita tuh dibagikan kuesioner buat survei. Nah, untuk sibuknya nggak terlalu pekerjaannya berat karena memang kita udah paham nih sistematikanya pas udah 2 minggu atau 3 minggu. Tapi yang
rasa kayak feeling sibuknya itu pas kita jalan terus untuk bagi survei. Apalagi kan ini harus berinteraksi ya dengan Berinteraksi orang dengan yang orang-orang karakternya yang berbeda. berbeda-beda. Aduh, itu yang kayak feelingnya berat sekali pas kayak sudah siang-siang. Apalagi kayak orang mungkin udah feelingnya udah beda karena nunggu lama. Terus ini siapa sih datang-datang nanya-nanya? Pasti kan kita harus bagaimana cara bangun komunikasi, terus ikatan antara orang baru gitu. Baru kita Benar. bagi kuesioner, baru mereka terima, mereka kasih respon yang baik berdasarkan hal yang mereka lihat ataupun situasi bandara, mereka rating ataupun apa itu, mereka bisa memberikan respon yang baik lah. Itu yang kakak rasa cukup sibuk di pada saat waktu sibuk-sibuknya Sibuk-sibuk. bandara. Nah setelah itu kita tuh di OLT kan harus nunggu pesawat paling terakhir. Kita nggak boleh pulang duluan dong. Kita harus tunggu pesawat paling Sampai terakhir. habis ya. Nah, terus itu pesawat itu pas peak season itu, wah semuanya hampir kemalaman. Biasa sampai setengah 6, jam 6. Tapi kita tetap sabar untuk nunggu gitu. Ya, makanya itu kita Sentani yang OJT Sentani puji Tuhannya tuh ada yang ngekos. Kebetulan rumah kakak kan dekat, jadi ya udah nggak Benar. apa-apa. Itu kita pulangnya dari sampainya di rumah udah jam 7, setengah 7, nggak apa-apa itu sih. Sampai dengan pulangnya ya begitu sudah jam operasionalnya pada saat waktu sibuk-sibuknya. Memang kalau misalnya di Bandara Sentani ini, kalau di hari-hari biasa jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Untuk jam operasionalnya Bandara Sentani kan masih 12 jam ya, berbeda dengan bandara seperti Sultan Hasanuddin yang sudah 24 jam. Nah, itu untuk jam operasionalnya sendiri itu dari jam 6 sampai dengan jam 5. Nah, untuk biasanya personel-personel di setiap unit itu mereka sudah datang dari jam 5, jam 4 untuk mempersiapkan kesediaannya bandara, apakah bandara ini sudah siap untuk operasional. Nah, Operasional, ketika ya. supaya pesawat tiba, penumpang datang, itu bandara sudah siap gitu. Jadi selama 6 bulan, harusnya adalah momen yang berantakan bagi Aduh, kakak. momen Ada yang nggak sih? berantakan. Selama di Apa ya OJT. momen yang berantakan ini? Momen yang berantakan menurut kakak mungkin pada saat awal-awal di PSCP. PSC. Nah, pemeriksaan kalau data tahu. Nah, di PSCP itu kita kan berinteraksi langsung nih sama banyak orang yang akan berangkat. Di situ pas kalau udah peak hour-nya. Kalau tadi kan peak season, sekarang peak hour nih. Peak hour itu waktu atau situasi yang sibuknya, jam-jam sibuknya, ada jam-jam tertentu. Nah, kalau di Sentani itu, kalau data kakak kasih informasi lagi nih. Kalau di Sentani itu jam sibuknya itu jam 9 pagi biasanya. Jam 9 sampai jam 10. Itu penumpang tuh penumpang naik. tabrak, nah pokoknya tabrak-tabrakan gitu karena saking banyaknya. Nah, tapi kita tuh harus tetap kayak, oke, lucu bukan lucu ataupun kayak kagetin gimana gitu, karena kan kita harus interaksi nih sama penumpang. Nah, kita kan harus selalu ngomong, ya Bapak Ibu, ya barang-barang yang kecil dimasukkan di dalam tray, terus ini nih. Nah, pada saat kakak berbicara itu ada satu kalimat yang kakak lontarkan kan keras nih, terus itu penumpang semua lihat. Itu menurut kakak lucu tapi juga malu Malu, sebenarnya sih data, dan itu kan orang yang gak kenal ya, baru first time. Tapi di situ kakak belajar, oke, saya harus jadi orang yang benar-benar mengurangi kesalahan dan memastikan keselamatan untuk banyak orang gitu. Jadi ada nggak sih kak momen di saat kakak lagi berkomunikasi dengan orang, tapi orang tersebut seperti tidak senang sama kakak, gitu? Aduh, jangan ditanya lagi. Terlalu Itu pasti banyak. ada ya karakter seperti itu. Karena Dan berbeda-beda tadi. walaupun waktunya 2 minggu tuh kayak rasanya tuh ada jutaan orang yang kayak gitu. Tapi kita harus tetap Benar. sabar karena kita kan personel dan kita mengabdi untuk masyarakat. Itu sih pastinya. Jadi kita harus tetap sabar lah. Iya benar. Sabar dengan sifat-sifat berbeda dari orang-orang tersebut. Ya walaupun kita kan mahasiswa OJT, tapi kan kita pegang Tridharma perguruan tinggi nih, selain pembelajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Jadi kita harus pegang pengabdian masyarakat nih di OJT. Walaupun kita udah rasa kayak lelah, emosi, kalau kata orang, Harus profesional. kita pukul saja nih, tapi kayak tahan, sabar, bilang, Bapak, Ibu, tolong didengarkan ya, karena ini untuk keamanan, nah gitu. Keamanan, Jadi harus sabar, keselamatan. karena kita mengabdi untuk negara dan pastinya untuk masyarakat secara langsung gitu. Ternyata untuk di OJT ini bukan Iya, bener. hanya di teknis Kesabaran doang, gitu. tetapi berkomunikasi dengan para penumpang supaya
kita juga belajar cara berkomunikasi untuk keselamatan penumpang tersebut. Iya. Nah, jadi tadi kita berbicara tentang hal berantakan. Nah, kita kembali nih ke pengalaman lucu dan unik yang pernah kakak rasakan selama OJT nih. Apakah ada? Kalau pengalaman unik lainnya ada, tapi ini di unit berbeda lagi nih. Kita balik lagi ke OLT, landside dan terminal. Nah, di OLT itu kakak punya pengalaman kan itu ada di, nah terus itu tuh di OLT tuh ada dibagi tiga lagi kita, di bagian pos-posnya. Ada Information Service Officer, terus Terminal Service Officer, sama Customer Service yang langsung berinteraksi. Kalau di meja depan biasa ada tulisan meja CSO gitu, Customer Service. Jadi penumpang bisa tanya-tanya langsung dengan itu dan diarahkan apa yang mereka butuhkan gitu kan. Information Ya. service. Nah, kakak itu kebetulan di Information Service Officer di ruangan yang bagian untuk memberikan panduan kayak FIDS, layar-layar, memastikan layar-layar itu sudah sesuai, dia punya counter check-in, terus memberikan announcement untuk panggilan penumpang yang terlambat. Berarti Nah, iya. kakak juga di bagian situ Iya untuk benar, itu mengabarkan di penumpang-penumpang. kalau di Sentani itu namanya ISO atau ISO gitu. Nah, pada saat kakak di situ nih hari pertama, kakak kan ya walaupun sudah punya banyak pengalaman atau apapun pasti orang tidak akan luput dari kesalahan. Benar. Ini kan ya tulisannya kan kayak kakak tuh masih belum hafal gitu ya. Baru ini kan hari-hari pertama nih. Terus kakak karena kehilangan bukunya, karena kejauhan, terus pas mau nonser gini, nonsernya langsung berhenti 10 detik karena bukunya kayak kalau dia ketemu Ambil buku. iya, jadi itu kayak macam lucu tapi kayak dan mereka udah nggak bisa nahan ketawa karena di situ posisinya mukanya gugup dan ini kan nonsernya menyala. Masih menyala Terus nggak mungkin dimatiin karena kalau dimatiin kan kayak bunyi deng 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 jadi kayak ada bunyi Setengah penutup gitu jadinya. ya benar. Jadi Setengah. itu benar-benar shock tapi kesalahan itu jadi belajar bahwa kita benar-benar harus mengurangi apa tadi Kesalahan. Betul. Jadi untuk semua penonton, kesalahan itu memang ada, tapi kita wajib menguranginya sedikit demi sedikit. Setahu saya nih di Bandara Sentani nih kak, dekat dengan Poltek Bank Jayapura. Dan pastinya di Bandara Sentani ini kita pasti mempunyai alumni nih. Oke. Jadi bagaimana hubungan kakak dengan para alumni-alumni yang ada di Bandara Sentani? Apakah mereka membimbing dengan santai atau mereka ketat nih sama kakak sebagai mungkin junior bagi mereka? Kalau untuk ketat, kakak rasa tidak ketat, tegas lebih tepat. Lebih tepatnya tegas. Tegas, memberikan kita pengarahan. Kalau kita salah, berarti kita harus diberikan bagaimana sih mengarahkan yang baik dan menjelaskan apa yang salah supaya kita lebih baik. Kalau di APSEC itu senior kita cukup banyak. Dan mereka benar-benar merangkul kami untuk belajar dari mungkin biarpun itu senior kakak-kakak yang cewek ataupun cowok, mereka memberikan kita pengajaran yang baik dan mereka juga ketika kita ada kesalahan ataupun hal-hal yang mungkin tidak sesuai nih kan mereka sebagai personel yang secara langsung sudah bekerja bertahun-tahun, mereka pasti tahu bagaimana mengetahui kita dan kita harus dengarkan karena mereka yang punya pengalaman lebih. Jadi mereka berbagi dengan baik. Jadi kakak rasa cukup baik sih alumni kita memberikan kita pengarahan yang baik. Kakak bersyukur juga karena punya alumni di sana karena akhirnya membangun untuk komunikasinya tuh lebih mudah daripada personel yang lain karena kita baru pertama kali benar-benar melihat kalau kita kan kalau alumni kan kita biasanya ketahui macam oh ini kita punya kakak yang angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 jadi kita untuk bangun komunikasinya tuh lebih mudah karena kita pernah sama di jalur yang sama gitu sama, di satu tempat yang sama. Iya. Jadi menurut kakak kesalahan yang pernah kakak buat nih selama OJT dan pelajaran yang bisa dipetik dari kesalahan tersebut. Siapa tahu bisa memotivasi nih untuk penonton-penonton kita ini. Kesalahan, pastinya di setiap unit ada kesalahan kakak. Dan itu tidak luput dari karena kurangnya belajar atau kurangnya pengetahuan serta pastinya pengalaman nih teman-teman. Jadi pesan kakak untuk teman-teman, kesalahan itu pasti ada. Tapi bagaimana kita pastikan supaya kita tuh belajar dari kesalahan itu untuk jadi lebih baik di hari esok dan selanjutnya. Begitu, Data. Terima kasih nih Kak untuk kata-katanya, untuk memotivasi nih para penonton nih. Jadi
selama UJT juga skill yang berkembang dari kakak. Apakah ada skill teknikal atau mungkin soft skill? Contoh seperti komunikasi tadi kakak dengan penumpang-penumpang yang ada di bandara, apakah meningkat atau mungkin biasa biasa saja? Oke, untuk kedua skillnya kakak rasa berkembang cukup pesat dua-duanya. Apalagi terutama di bagian soft skill seperti komunikasi dan juga kita bangun relasi dengan banyak orang, kakak rasa kakak punya banyak ruang komunikasi lagi nih. Apalagi ditambah dengan kakak punya kegiatan-kegiatan di luar. Jadi itu mendukung sekali untuk kakak punya pertumbuhan diri atau perkembangan diri baik dari sisi soft skill dan juga technical skill. Technical skill ini cukup berkembang pada saat kakak di OLT dan juga AMC karena kakak tuh mulai bisa mengisi komputer, operasikan dengan baik, terus skill komunikasi, terus kakak punya bahasa Inggris tuh diperbaiki lagi, dipermantap untuk dikasih reminder lagi, oh saya harus menggunakan bahasa Inggris yang baik begini ketika dari nonser. Jadi kakak punya skill dari baik teknikal ataupun soft skill itu berkembang dengan baik puji Tuhannya di OJT ini gitu. Jadi kakak waktu di OJT ini selalu tidak Kak, untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang di bandara-bandara lainnya gitu, saling berbagi pengalaman, apa yang selalu berbeda di antar bandara satu dengan bandara lainnya gitu. Oke, untuk teman-teman dari PT lain ya. Atau juga mungkin dari satu Poltek Bang Jayapura dengan teman seangkatan. Oh iya, kalau kakak sendiri di Bandara Sentani itu kita tidak ada teman-teman dari PT lain, seperti kayak kita punya kakak yang di Bali, Jogja, yang mereka punya teman-teman dari UPT Poltek Bang Medan, ataupun dari Poltek Bang Makassar. Nah, kalau kita di Sentani itu khususnya hanya kami saja, tapi ada teman-teman kita nih dari beda eh, di luar kita punya Matra, mereka itu STTKD. Nah, STTKD. ya, STTKD ini juga mereka magang, tapi mereka tidak banyak interaksi sama kita, soalnya mereka di lapangan. Tapi untuk memberikan pengalaman satu sama lain sama teman angkatan nih, sama kakak punya teman-teman yang 9 orang lainnya. Mereka cukup memberikan kita pengalaman yang baik karena setiap kita nggak ada tahu nih dari unit sebelumnya sebelum kita rolling. Kita tuh selalu bagi ilmu nih pas malam. Ih, nanti tuh di MC tuh begini ya, di AFSIK tuh begini ya. Jadi puji Tuhannya tuh kita saling sharing, saling dukung lah, gitu Datra. Jadi setelah melihat realitas industri selama 6 bulan tadi, kakak selama OJT, apakah kakak merasa sudah benar-benar siap untuk langsung bekerja setelah lulus Aduh, nanti? untuk benar-benar siap, kalau kata kakak sih belum siap. Jadi persiapannya masih 60%. Karena pastinya setelah kita melaksanakan on the job training, kita harus ada proses-proses lainnya yang kita lewati. Seperti contohnya kita harus menyusun tugas akhir bahwa bukti kita telah melaksanakan dan melihat permasalahan yang harus kita selesaikan di tugas akhir itu. Terus kita nanti akan melaksanakan job fam untuk mendapatkan pengalaman baru lagi, sehingga itu jadi terus kita pelatihan CPNS dan lainnya itu merupakan juga proses sehingga nanti 100% siap Siap untuk bekerja bekerja. nanti di akhir 2026. Begitu Data. Ada nggak satu atau dua saran nih buat calon-calon mahasiswa atau mahasiswi yang bakal Dasarnya. melaksanakan OJT nantinya? Oke, jadi pesannya dari kakak untuk teman-teman yang ada dimanapun yang ingin sekolah di sini ataupun yang nantinya melaksanakan on the job training, untuk kakak punya adik-adik remaja atau di bawah kakak, tetap semangat, buktikan bahwa on the job training itu memberikan pengalaman baru, relasi baru untuk kamu, dan juga mengembangkan jati diri kamu walaupun itu dimanapun kamu berada, baik itu dalam kamu punya soft skill ataupun technical skill, itu akan bertumbuh bersama-sama. Dan satu closing statement dari kakak. Boleh, boleh. Kakak selalu bawa kalimat ini dimanapun bahwa bermimpilah setinggi mungkin, maka besar geloramu untuk gapainya. Yang artinya, ketika kita bermimpi setinggi mungkin itu, kamu ingin jadi presiden, jadi apapun, kalau kamu bermimpi setinggi itu pun, kamu punya gelora atau semangat untuk gapainya itu semakin besar. Jadi begitu. Terima kasih, Terima Data. kasih juga buat Kakak Kristi yang sudah memberikan pengalaman selama OJT dan juga kata-kata nih buat motivasi para mahasiswa-mahasiswi ataupun calon mahasiswa yang Ya, bakal benar. sekolah di Poltek Bang Jayapura. Jadi mungkin sampai di sini pembahasan kita mengenai pengalaman on the job training kakak.
Terima kasih Kak sudah memberikan pengalaman. Terima kasih juga buat penonton-penonton yang sudah melihat video ini sampai akhir. Kami tutup. Selamat malam.